Kabupaten Mimika secara resmi telah memiliki Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 76. Sekolah ini merupakan inisiatif langsung Presiden Prabowo Subianto yang digagas melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pengentasan kemiskinan. Secara tidak langsung peresmian Sekolah Rakyat ini merupakan kado ulang tahun bagi Kabupaten Mimika ke-29 yang jatuh pada tanggal 8 Oktober lalu. Sekolah yang berlokasi sementara di Rusun ASNX Wisma Atlet, Komplek Mimika Sport Center Jalan Poros SP2 SP5, diresmikan secara langsung oleh Bupati Mimika Yohanes Retob. Didampingi Wakil Bupati Emmanuel Kemong serta Kepala Balai Kementerian Sosial Wilayah Papua dan Maluku, John Mampioper. Pada Jumat 10 Oktober 2025, Kepala Dinas Sosial Mimika Devota Maria Leisubun mengatakan tujuan utama dari sekolah rakyat adalah memastikan anak dari keluarga kurang mampu menikmati sekolah seperti anak lainnya untuk memutus rantai kemiskinan. Proses rekrutmen sekolah rakyat ini terdata memiliki 100 orang siswa yang terdiri dari 4 rombongan belajar, 50 siswa jenjang SMP, dan 50 siswa SMA. Proses rekrutmen calon siswa langsung dilakukan oleh tim PKH dan Dinsos Mimika yang terdiri dari 48 siswa dari suku Kamoro, 45 Amungme dan suku kekerabatan lainnya serta 5 pendatang. Para siswa ini berasal dari distrik Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Baru, Wania, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Barat Jauh, distrik Mimika Timur Jauh, dan Jila. Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika adalah perwujudan nyata dari program sekolah rakyat yang merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024. Mengakses pendidikan berasrama yang berkualitas tinggi yang setara dengan yang dinikmati oleh anak-anak yang mampu. Dan ini adalah upaya mulia untuk memutus mata rantai kemiskinan struktural melalui investasi pada sumber daya manusia. Sementara itu dalam sambutannya Bupati Retob menyebutkan program sekolah ini merupakan salah satu proyek strategis nasional, yakni Astacita Presiden Prabowo yang harus dikerjakan sampai di tingkat kabupaten kota. Ia menambahkan SRT 76 ini merupakan sekolah rintisan tahap 1C. Dengan terlebih dahulu menggunakan gedung yang dipersiapkan pemerintah daerah. Kemudian nantinya akan menempati gedung baru sekolah terintegritas yang akan dibangun oleh Kementerian Sosial berkolaborasi Kementerian PU dimulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dengan rencana tersebut, Pemkab Mimika pun sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare mendukung pembangunan sekolah asrama serta fasilitas pendukung lainnya. Saya kira tentang sekolah rakyat ini semua sudah paham. Sudah dijelaskan secara detail baik oleh Kepala Balai maupun Kepala Dinas Sosial. Tapi yang saya mau cerita begini, sebenarnya bukan saya, ini Kepala Balai dia yang buat ini. Sekolah rakyat ini merupakan proyek strategi nasional yang ditetapkan dalam program Presiden sebagai Astacita. Kalau Bapak Ibu mau tahu, ada sekolah rakyat, ada koperasi merah putih, ada makan bergizi gratis, ada kesehatan gratis, dan beberapa kegiatan-kegiatan, ada 8 kegiatan yang harus kita kerjakan di seluruh Indonesia sampai di tingkat kabupaten kota. Dan hari ini salah satu wujud yang sudah kita lakukan adalah melaksanakan proyek strategi nasional. Kalau sekarang yang keempat hari ini. Artinya dari 8 masih ada 4 lagi. Tugas kepala daerah berat. Karena kalau kita tidak lakukan, kepala daerahnya disuruh sekolah, istirahat dulu 3 bulan. Belajar dulu, kalau sudah bisa baru balik lagi untuk urus. Saya harus pacu. Banyak orang bilang, wah Pak Bupati dan Wakil ini tidak buat apa-apa. Yang dibuat ini semua program-program nasional. Betul, program nasional yang dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintah. Tapi kalau pemerintah kabupaten tidak keras bekerja, tidak akan terjadi tempatnya. Betul ya Pak Kepala Balai? Betul ya? Dan tadi Pak John sudah bilang, last minute katanya. Memang awalnya karena mungkin kurang sosialisasi yang
kami terima di daerah, tidak semua daerah, tapi atau mungkin karena kita kurang informasi dan lain-lain, ini yang membuat kita sedikit terlambat. Maka sekolah ini kita kejar luar biasa. Jadi waktu Pak Adi John ini dia bilang sama saya, ini di hotel ini Pak, di Borobudur, Jakarta. Beliau bilang, ini last minute, yang tadi dia cerita. Saya bilang, terus bagaimana? Ya sudah, kalau begitu buat proposal, saya tunggu di sini sekarang. Langsung dia buat proposalnya, saya tanda tangan langsung, hari itu juga. Besok pagi beliau lapor dan WA, kakak, sudah beres. Kita sudah diterima. Dan sekolah ini merupakan, tadi bilang 1C itu adalah sekolah yang sementara transit dulu, sekolah transit, karena rencananya kita gunakan gedung yang pemerintah daerah siapkan, dan kemudian nanti Kementerian Sosial bekerja sama dengan Kementerian PU untuk akan membangun gedung sekolah yang terintegrasi SD, SMP, dan SMA. Tapi catatan pemerintah harus siapkan tanahnya dan luasnya tidak main-main, 10 hektar. Sekolah rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak cukup terpenuhi masalah ekonominya dengan seluruh biaya sekolah ditanggung oleh negara. Sekolah rakyat diharapkan akan menjadi pilar penting dalam pemerataan pendidikan sekaligus pengentasan kemiskinan.